Pak, terbang ke sana. kalau Bapak praktekin ilmunya RDAI yang tadi diajarin, tidak ada tamu RDAI yang kekurangan duit, nggak ada. Yang penting Bapak jalani, nanti ada aja duitnya. Ini buktinya kan saya coba Pak ngalong ngandelin. Acara ijab kabul di Sentul. Satu orang 1 juta, cuman berapa orang tadi? 63. Berarti kali 1 juta cuma 63 juta. Sementara ini biayanya hampir 200 juta. Nyewa jeep off-road, makan 3 kali di Hotel Futil. Satu orang 100.000 kali berapa orang. Belum nyewa ini, bayar ini buat sebelum berangkat. Belum tol, parkir, bensin. Tapi Pak, saya bilang sama anak-anak. Paksain sholat tahajud sebelum berangkat. Paksain. Alhamdulillah duitnya lebih. Makanya kita besok mau bikin acara lagi di Sentul, namanya apa Pak Nur? Rustic Market. Nanti Bapak lihat Rustic Market. Rusticnya tuh RUSTIC. Rustic, Bapak lihat. Jadi tempatnya kayak Belanda, Eropa, namanya Rustic Market. RUTIC, Rustic Market. Masuk bayar berapa saya nggak tahu, 100 atau 200. Tapi kayak di Eropa, makannya Eropa. Nah kemarin saya di situ aja bisa dapat tamu yang hajatnya terkabul. 100 miliar. Nah pasti ini besok ada cair. Makanya ternyata mau ijab di sana. Nah Bapak juga begitu. Coba paksain sholat taubatnya jangan bolong. Tahajud jangan bolong. Ba'diyah qobliyah jangan bolong. Coba dulu Pak, jangan Bapak bilang saya kebutuhannya banyak, itu jatuhnya jadi ngeluh, sifat 18 masuk lagi. Janganlah. Berat badan Bapak berapa sekarang? Hampir 100 Pak. Sekarang daging sekilo berapa? Pak, orang pengen naik berat badan Bapak udah 100. Ya udah Bapak semangat lah. Paksain, jangan otaknya biaya. Pak, saya lihat orang Cina sama orang Indonesia beda. Orang Cina sama orang Indonesia beda. Orang Indonesia yang dipikirin modal. Modal dari mana modal. Tapi orang Cina yang dipikirin apa? Kejelian, peluang pasar. Bapak lihat PT Rokok Jarum sekarang gede. Emang dulunya apa dia Pak? Bapak lihat dulu sejarah, jangan lihat PT Jarumnya sekarang punya Hotel Indonesia, Grand Indonesia, punya bakmi GM, punya rumah sakit Hermina. Bapak jangan lihat sekarang, ya Bapak lihat dulu dong. Dia dulu kacang disangrai dibikin jadi minyak. Naik ningkat jadi pabrik petasan. Namanya merek Leo. Kebakaran bikin lagi, Nah sekarang jadi pabrik rokok Jarum. Bapak lihat gudang garam. Oh mesti begitu ya Pak Haji? Iya dong bos. Jangan lihat sekarangnya, Bapak lihat dulunya dulu. Bisa? Insya Allah. Yakin bisa? Yakin. Pasti saya bisa biayain sampai selesai. Jangan. Berarti lo Tuhan dong. Jadi ngomongnya gimana Pak Haji? Pasti anak saya cepat lulus. Pasti anak saya cepat lulus. Pasti anak saya cepat lulus. Jangan, pasti saya bisa biayain. Lah kata Allah. Allah kenapa nggak dibiayain? Lah bapaknya bilang katanya bisa, udah biarin aja dia sendiri. Ayo nanti kepontal-pontal. Iya. Ucapan adalah doa. Jadi pasti anak saya lulus tahun ini. Pasti anak saya lulus tahun 2026. Pasti anak saya lulus tahun 2027. Doanya gitu. Jangan bilang pasti saya bisa biayain, pasti bisa biayain. Nanti Allah nggak mau biayain. Kenapa Allah nggak mau biayain? Orang katanya Bapak bisa. Lah, janganlah. Pasti. Oke? Yakin nggak lo? Yakin. Iya, maksud Bapak kandungnya nggak yakin. Ini yang lain aja yang bukan Bapak kandungnya yakin. Bapak bisa anaknya lulus. Maksud Bapak enggak? Yakin. Lo punya istri gak? Ada itu tuh. Nah tinggal ajak aja istrinya. Mah, kata Pak Haji, berani gak ngemot alat kelamin gue mah? Sambil ngemot, sambil ngomong, pasti anak saya lulus tahun ini, pasti lulus. Begitu. Sampai kapan? Sampai gue keluar lama. Alhamdulillah. Pak Haji menang banyak dong. Iyalah, kan kita sebelum masuk tadi ke ruangan gue udah kompromi sama Pak Haji. Nah gitu. Bisa? Bisa. Sip, apalagi? Bos, apalagi? Laki? Bapak-bapak? Ada lagi gak?
Ayo. Sedikit. Sedikit. Sedikit boleh, banyak boleh, Bos. Begini Pak Haji. Pertama saya mau nanya ini apa? Pertama saya menjalankan ilmu RDAY bulan Mei, sholat tobat. Kenapa itu Pak Haji? Yang ada di dalam badan saya ini pada keluar semua gitu Pak Haji. Karena Bapak banyak dosanya, Bos. Kalau nggak banyak nggak mungkin keluar dong. Jadi itu pada keluar semua, dia minta keluar semua setelah saya Pak. sholat tobat. Kalau Bapak sholat tobat pada keluar semua kan? Iya. Kenapa nggak kita keluarnya maksa aja, Pak? Bapak kerja sama istri, mah sedot ya sampai gue keluar ya, mah. Itu. Jadi si hodam-hodam itu pada keluar semua. Keluar disedot sama istri. Jadi hodam lu pindah ke Istri. Jadi seperti itu tuh luar biasa menurut saya. Waduh, dia hebat nih saya bilang. Enggak pernah nemu kan begitu kan. Nggak ada lah, Bos. Adanya cuma di RDA. Di RDA ya. Lu cari, Bos. Mana ada pengajian atau pengobatan atau apalah bahasanya. Yang maksain wajib sholat ba'diyah qobliyah. Nggak ada di mana-mana kan sholat ba'diyah qobliyah kan. Iya. Sunnah. Dikerjain boleh nggak dikerjain? Iya. Tapi rata-rata orang yang tidak pernah ngerjain sholat ba'diyah qobliyah, yang ninggalin sholat ba'diyah qobliyah, Bapak liatin. Punya motor, pasti motor cicilan. Betul. Punya mobil, pasti mobil cicilan. Betul. Punya rumah, pasti rumah cicilan. Ini yang repot nih. Punya istri, pasti istri. Cicilan. Nah, tuh. Istri ada, tapi bikin pegel hati. Coba bayangin. Sekarang alhamdulillah Pak Haji. Enggak kan? Enggak. Nah. Jadi semua yang Pak Haji kasih ilmunya tentang ibadah sholat apa itu alhamdulillah sampai sekarang masih dipraktekin terus. Istri cicilan tahu gak Pak? Istri yang suka ngambek. Oh ya. Biasa Bukan itu, Pak. istrinya yang aneh-aneh suka ngambek. Dia ngambek, apa-apa ngambek. Iya, Nggak iya. boleh lah. Mau tuker tambah nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak Iya, iya, bisa. Nah itu kan harus kita caranya begitu. Iya. Bisa? Bisa. Jadi sholat ba'diyah qobliyah wajib. Wajib. Bedanya apa Pak Haji kalau sholat ba'diyah kita bikin jadi wajib, maksud kita kerjain maksa. Ya. Motornya kita yang kredit, Allah yang lunasin. Siap. Amin. Mobilnya kita yang kredit, Allah yang lunasin. Rumahnya kita yang kredit, Allah yang lunasin. Istrinya kita yang gitu. Gue nggak berani ngomong, takutnya bini gue nonton. Ngeri sedap. Bini gue nonton. Iya. Jadi bapak dan ibu yang udah kredit motor udah terlanjur nggak apa-apa. Ya. Bapak dan ibu yang udah punya mobil kredit udah nggak apa-apa, namanya udah terlanjur angkat kredit. Rumahnya klaster, Ya. udah kredit udah nggak apa-apa karena waktu itu mungkin buat nyekolahin anak atau buat apa udah nggak apa-apa atau buat buka usaha. Nah bayarnya dengan apa? Maksain sholat ba'diyah qobliyah. Amin. Jadi sholat ba'diyah qobliyah jangan sampai bolong. Apalagi Pak Haji, ya yang kalau mau lebih cepat lagi dengan sedekah subuhnya jangan bolong. Nah nanti bapak dan ibu dibagi adminnya siapa. Apa ketuanya atau ada adminnya yang khusus maksain. Ayo sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong ya. Ayo sedekah subuh jangan bolong ya. Saya adanya 20.000 nggak apa-apa. Saya adanya 50.000 nggak apa-apa. Saya adanya 120.000 nggak apa-apa. Udah terus di maintenance. Nah maunya saya dari sekarang bulan Agustus kita praktekin. Saya mau akhir tahun ini yang hadir di sini. Ya. Walaupun dia nggak hadir tapi grupnya Ranger yang nonton bisa berangkat semua 100-100-nya. Amin. Kalau maunya suami istri, jangan suaminya berangkat istrinya enggak, jangan istrinya berangkat suaminya enggak, suami istri. Malah kalau bisa anak sama mantu berangkat. Bayarnya berapa Pak Haji? Ya nanti yang bayarin Mbak Ratih lah. Nanti saya referensiin Mbak, nih ada grup aneh nih. Grup aneh. Ya soalnya saya lihat Mbak Ratih luar biasa Pak perjuangannya. Dia ada di grup RDI Induk, dia ada di grup RDI Induk. Grup pertama
Anggotanya 500-an. Itu luar biasa. Dia latihan. Saya nanti ketemu mobil kuning 3. Ketemu mobil kuning 3. Nanti saya ketemu mobil warna merah 3. 3. Mobil apa lagi yang aneh? Nah dia panggil tuh. Bapak juga begitu. Nanti saya lihat ada orang pakai jaket hijau. Mana ada orang pakai jaket hijau? Kecuali Grab. Kali Grab. Nanti saya ketemu orang pakai jaket biru. Nggak tanya petugas Telkom. Tapi bener loh dengan dia begitu mulu. Makanya saya bilang, Mbak, luar biasa ya Mbak. Iyalah Pak Haji. Makanya tolong dong Pak Haji ajarin ke tamu-tamunya Pak Haji. Latihan manggil. Terutama kalau naik kendaraan umum. Ijo. Nanti saya ketemu pedagang sawo. Jarang nggak pedagang sawo? Jarang. Jarang. Yang ada cuma di mana? Tangerang. Tangerang tuh gudangnya pedagang sawo. Saya kalau beli sawo jauh ke Tangerang. Kok jauh Pak Haji? Ya itu. Di sawo apa tuh namanya tuh? Apa sih? Dekat Bintaro tuh, dekat Transmart tuh. Ada sawo di situ. Ngumpet. Tapi yang ya Allah. Saya tanya, Pak. Bapak yang dagang sawo dari sepanjang jalan ini doang? Iya, gak ada. Tapi yang beli, wow luar biasa. Menteri, presiden, Kapolda, Pangdam, Dirjen yang beli langganan dia sawo, tahu Pak sawo? Ya. Sawo, yang warna coklat. Itu ada di Tangerang, deket Transmart, maju lurus, deket sebelah kanan, pegat puteran. Kok Pak Haji tahu? Ya kan gue lacak, pakai celana dalam. Gue putar-putar celana dalam, ngarahnya ke sana. Iya. Pokoknya Pak kita ngomong apa aja ujung-ujungnya harus celana Celana dalam. Ada lagi? Udah itu Pak.